Selamat sore, salam setara dan lestari. Kembali kita bertemu di ruang Sanggar Sri Kandi, ruang belajar digital untuk para perempuan, perempuan penggerak perubahan. Nah, kali ini kita akan diskusi mengenai pembiayaan bank yang ada di Indonesia. 4 bank besar itu melakukan pembiayaan terhadap para korporat yang bergerak pada isu perusak lingkungan. Putus ya kayaknya. Maaf, tadi sempat terlempar. Kita ulangi lagi. Selamat sore, salam setara dan lestari. Kembali di Sanggar Sri Kandi, ruang belajar digital untuk para perempuan penggerak perubahan. Nah, kali ini diskusi kita mengenai tentang
perempuan dalam kampanye penolakan pembiayaan batubara di Indonesia. Yang kita ketahui bahwa 4 bank besar di Indonesia itu membuat klaim publik bahwa mereka mencoba mempraktikkan perbankan hijau dan berkelanjutan setelah perjanjian Paris di tahun 2015. Nah, bisa kita lihat saat ini itu di tahun 2022. Apa yang terjadi kemudian? Nah, satu bank itu BRI ya, baru-baru ini itu mengumumkan untuk tidak mendanai lagi perusahaan yang bergerak pada rusak lingkungan atau menolak pembiayaan untuk batu bara, industri ekstraktif. Nah, bagaimana dengan 3 bank lainnya? Komitmen itu sepertinya masih dalam angan-angan. Ekonomi hijau dan berkelanjutan yang digaungkan pada 2015. Di tahun 2015 sampai sekarang belum mendapat, istilahnya belum terrealisasi. Nah, tanggal 5 Juli kemarin itu serentak diadakan kampanye ya, aksi mengingatkan Bank BNI untuk taat pada komitmen yang sebenarnya sudah disepakati pada perjanjian Paris tahun 2015. Nah, yang menjadi yang perlu kita diskusikan sekarang ini adalah sejauh mana sih kampanye yang sudah kita lakukan terhadap bank-bank BUMN yang kalau di Sumut itu ada orasi yang mengatakan bahwa cinta kami tidak terbalas, katanya. Kami cinta BUMN, bank BNI, bank BUMN gitu. Tapi bank BUMN justru tidak mencintai kami. Kami cinta bank BUMN sehingga kami menaruhkan kepercayaan, menaruhkan uang kami, menyimpan masa depan kami untuk diperjuangkan. Nah, tapi Bank BNI justru itu tidak mencintai kami. Kalau seandainya Bank BNI mencintai kami, maka pasti dia tidak mendanai para corporate yang jelas-jelas merusak lingkungan. Nah, baru-baru ini BNI itu mengucurkan pinjaman ke PT Adaro ya. PT Adaro yang kita tahu sendiri itu merupakan perusahaan besar penambang batu bara yang justru sangat merusak lingkungan. Di mana-mana terjadi lubang-lubang tambang yang menganga yang siap menelan masyarakat di sekitarnya. Nah, yang perlu kita diskusikan saat ini adalah apa sih? Mengapa para aktivis lingkungan perlu melakukan kampanye penolakan pembiayaan batu bara? Karena kan banyak juga masyarakat yang tidak tahu, ya kan? Baru kenapa perbankan begitu tertarik membiayai batu bara yang jelas-jelas berdampak pada kerusakan lingkungan di Indonesia? Nah, apakah hanya memikirkan keuntungan semata atau ada hal lain di balik itu? Atau mungkin ada kebijakan yang memang nggak bisa dia tolak? Atau mungkin ada sebuah permainan yang bagaimana gitu sehingga mereka tidak bisa menolak, misalnya si Mbak Dian gitu, Mbak Mimi kamu harus ikut kan, karena aku merasa berhutang budi dengan Mbak Dian ya, walaupun dalam hati nggak enak, mau tak mau ikut juga karena persoalan hutang budi atau bagaimana gitu kan.
Lalu bagaimana kondisi alam Indonesia setelah adanya investasi kotor perbankan dan pada energi fosil? Dan bagaimana kondisi perempuan, anak di wilayah terdampak industri tambang batu bara? Dan bagaimana motivasi masyarakat khususnya pemuda agar ikut turut terlibat dalam kampanye penolakan terhadap investasi perbankan batu bara? Nah, Mbak Dian ini kan sibuk ini ya kan menggandeng para pemuda-pemuda melalui fossil free, udah gitu apa pokrol, jeda iklim dan lain sebagainya gitu. Yang isinya anak-anak muda semua. Nah, itu ada di mana-mana. Mungkin Mbak Dian itu bisa memberikan gambaran agar supaya masyarakat ini tahu. Maaf ini kita ini di recording ya karena setelah ini kita akan tayang di YouTube. Jadi memang isu-isu lingkungan itu sangat jarang sekali diminati, tapi kita akan putar berulang-ulang sehingga sedikit terkait ini atau memberikan motivasi terkait ini. Oke, Mbak Dian, dipersilakan. Selamat sore, Mbak Mimit, Mbak Mimi. Sebenarnya panggilan saya tuh Mimit, jadi Mbak Mimi dan saya Mimit. Dan selamat sore juga Mimit, terus dan Yayasan Sri Kandi Lestari, Fossil Free Sumut, dan juga teman-teman yang mendengarkan. Ya, Terima kasih sudah diundang. Tapi sebenarnya saya tidak menyiapkan presentasi karena menurut info saja ngobrol aja ya kan. kalau tadi pertanyaannya apa kalau diskusi Mas? Soalnya tadi pertanyaannya banyak bagus-bagus tapi langsung jadi satu, jadi saya harus mulai dari mana nih pertanyaannya, Bu? Gini loh, kenapa sih aktivis lingkungan perlu melakukan kampanye penolakan pembiayaan batu bara gitu. Nah, itu Oke, gitu. ya, terima kasih. Jadi mungkin singkatnya krisis iklim itu kan terjadi karena bumi ini kian panas gitu ya, dan panasnya nggak cuman udaranya panas tapi ada zat-zat yang ini kalau ngomongnya sangat sederhana ya, ada zat-zat yang mengotori atmosfer kita sehingga atmosfer kita tuh jadi tidak bisa dilewati oleh panasnya bumi. Jadi sehingga terperangkaplah panasnya di dalam bumi. Seperti kalau kita di dalam mobil jam 12 siang di tengah lapangan, pintunya ditutup semua, jendelanya ditutup semua tanpa AC gitu. Nah, saat ini sudah mulai tertutup tuh jendela. Tadinya jendela tuh kayak atmosfer gitu ya, terbuka, tapi lama-lama jendela mobilnya ditutup ditutup ditutup. Nanti kalau benar-benar 100% tertutup, kita terperangkap di dalam panas itu, ya tentu saja kita semua yang hidup di bumi ini akan perlahan tiba-tiba boom, mati bersama-sama, tapi perlahan. Awalnya Jakarta tenggelam, jadi orang yang di Jakarta akan pindah kan karena nggak bisa lagi tinggal di Jakarta, mungkin pindah ke Jogja, ke Surabaya, ke Semarang gitu. Nah, pada orang di Jogja, Surabaya, Semarang sudah menempati daerahnya, pastinya tergusur, dan tergusur akan ada perang saudara, nanti juga rebutan pangan. Yang tadinya orang Jakarta dapat pangan dari tanahnya sendiri, harus mengambil pangan dari tanahnya orang dari wilayah lain, dan kita akan rebutan wilayah, rebutan pangan, rebutan air gitu, dan akan ada perang saudara. Jadi kiamatnya tuh berlahan, tidak hanya alam melukai kita, tapi sesama manusia pun akan terluka, dan yang akan paling mendapatkan celaka adalah orang-orang yang
tidak memilih orang-orang yang kurang beruntung dalam hal finansial ya, karena orang kaya pasti akan bisa membeli tanah, orang kaya akan bisa membeli harga makanan yang termahal, orang kaya bisa mendapatkan air gitu. Sementara yang miskin, yang paling miskin pasti yang paling akan tidak mendapatkan itu dan perlahan akan yang menjadi korban nomor satu. Padahal penyebab krisis iklim kalau kembali lagi itu ya tadi adanya zat-zat yang tidak baik di atmosfer itu kita itu kan karena ada pembakaran fosil, dan pembakaran fosil yang paling berkontribusi paling banyak menyebabkan atmosfer kita terpolusi adalah batu bara. Nah, itu semua batu bara itu yang memiliki mungkin hanya 0,5% populasi di Indonesia ini, orang-orang kaya di atas sana, dia yang menyebabkan, tapi nanti kalau kita celaka, dia yang paling bisa selamat karena dia yang memiliki uang. Sementara orang-orang yang ada di pesisir yang mungkin nggak pernah membakar fosil, bahkan nggak pernah menggunakan listrik, itu malah justru yang paling celaka pertama. Kita semua akan celaka, tapi yang mereka yang paling celaka pertama, dan kita juga salah satu yang bisa menjadi celaka pertama karena kita mungkin tidak akan sekaya mereka untuk merebutkan wilayah, pangan, dan air gitu. Nah, disinilah mengapa anak muda perlu concern dan perlu peduli, karena ini membicarakan, nggak perlu anak cucu deh, membicarakan dirinya mereka sendiri, karena bisa jadi 10 tahun lagi itu sudah terjadi, karena 10 tahun lagi saja sudah diprediksi Jakarta tenggelam gitu. Jadi ini untuk mereka sendiri, cuman mungkin karena tidak di depan mata jadi merasa ini bukan urgent gitu. Cuman sebenarnya sudah terlihat secara nyata, secara kecil-kecilan mungkin bagi beberapa orang itu udah terlihat. Nah, 10 tahun lagi kalau ini semua dibiarkan, batu bara tetap dibakar, fosil tetap dibakar, akhirnya kita akan semakin celaka itu tadi. Jadi itu kenapa anak muda ini perlu bergerak, dan kenapa anak muda nggak hanya memikirkan masa depannya, tapi anak muda ini jumlahnya yang paling banyak ya di Indonesia ini, jumlahnya paling banyak, dan mereka lah yang memiliki kekuatan suara saat ini. Mereka sudah bisa voting politik, mereka sudah memiliki ilmu. Yang anak muda tuh maksudnya umur 18 ke atas ya, sudah bisa voting untuk politik, sudah memiliki pendidikan yang mumpuni karena sudah mulai masuk kuliah, sehingga mereka dipercaya memiliki bekal yang baik, memiliki hak untuk bersuara, dan ini adalah masa depannya. Makanya mereka seharusnya bersuara untuk mereka sendiri sebenarnya, tapi mungkin belum terasa saja gitu. Oh, Mbak Mimi kayaknya terputus lagi. Iya. Oke, Oke. lanjut, Mbak Dian. Ya, sudah tadi. Sudah. Mungkin pas terputus. Iya. Jadi anak muda sebagai motor perubahan ya, dan jangan berharap bahwa generasi saat ini yang memegang tampuk kepemimpinan itu akan mewariskan hal-hal yang baik kepada anak muda yang akan menggantikannya. Makanya harus direbut dan harus diingatkan bahwa hey, kami ini masih ada gitu. Jangan mentang-mentang saat ini kau berkuasa lalu sesuka hatimu membuat kebijakan merusak alam ini tanpa mengingatkan kami yang akan meneruskan, kan begitu. Nah, mungkin aku bertanya lagi nih sama Mbak Dian, apa sih kenapa perbankan itu begitu tertarik membiayai batu bara yang justru jelas itu merusak lingkungan? Apakah perbankan itu hanya memikirkan keuntungannya saja tanpa memikirkan keberlanjutan dari bumi ini, alam ini? Jadi mungkin ada Mbak Dian bisa mengulas sedikit tentang itu, dan sebelum aku nanti ke Mbak Novi.
Karena saya bukan orang perbankan, maksudnya tidak memiliki bisnis di sana dan bukan orang di BUMN, jadi mungkin jawabannya saya akan mungkin ya. Cuman tentu saja jawaban paling jelas itu adalah ya tentu saja mereka memikirkan profit. Apakah mereka tidak memikirkan lingkungan? Ya, mereka memikirkan lingkungan, tapi berapa persen yang duduk di kepemimpinan sana yang memikirkan lingkungan daripada yang memikirkan profit? Coba kalau 100% pemimpin sana lebih memikirkan lingkungan, maka mereka akan membuat keputusan yang pro lingkungan dan rakyat Indonesia, rakyat bumi gitu. Tapi kalau mereka masih memilih mendanai batu bara, artinya tentu saja itu profit karena sudah jelas batu bara itu membuat bumi ini rusak. Apalagi fakta bahwa tren di dunia bank itu sudah mulai divest atau tidak mendanai lagi batu bara ya. Bank-bank besar di dunia itu sudah mulai tidak mendanai. Jadi cepat atau lambat semua bank akan tidak mendanai, tinggal kapan, besok atau 10 tahun atau 20 tahun lagi, tapi pasti mereka cepat atau lambat akan tidak mendanai. Nah, sayangnya di Indonesia saat semua bank mulai banyak bank di dunia tidak mau mendanai batu bara lagi, justru menjadi lahan opportunity nih bagi bank-bank di Indonesia dan bank BUMN di Indonesia. Wah, karena nggak ada yang mau mendanai, on demand nih, kita jadi banyak yang meminta dana dari kita, jadi kita bisa mendapatkan banyak orang yang punya batu bara pinjemnya ke kita dan kita akan mendapatkan profit. Jadi justru itu menunjukkan ya kita hanya bisa menjawab pertanyaan itu dari aksinya mereka ya, atau dari keputusannya mereka gitu. Keputusannya mereka adalah saat bank lain sudah baik tidak mau mendanai, mereka malah mendanai, ya itu artinya mereka hanya memikirkan uang. Menurut saya seperti itu, Mbak Mimi. Oke. Uh, seberapa masif kampanye yang dilakukan 350 terhadap penolakan pembiayaan dari perbankan itu? Apakah kami tadi gimana Mbak Mimi? Maaf. Tadi seberapa keputus. masif, seberapa masif kampanye yang dilakukan 350 dan apa dampak kecil yang sudah yang bisa dilihat gitu? Ada nggak perubahan terkait dari kampanye, dari aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh 350? Itu sih. Oke, makasih pertanyaannya Mbak Mimi. Seberapa masif? Jadi saya mau share dulu bahwa kampanye krisis iklim ini kan tidak populer di Indonesia. Jadi ini masih terdengar nggak ya saya? Soalnya di tempat saya kok kayaknya keputus ya. Enggak, dengar jelas. Oh ya, maaf. Di tempat saya free. Jadi kampanye krisis iklim ini kan kalah ya dengan kampanye korupsi, kemiskinan, atau kampanye-kampanye yang lain gitu yang ada di Indonesia, atau hak asasi manusia pun kita juga kalah. Di mana itu tidak apa-apa ya, kampanye yang lain itu, isu yang lain itu juga sama pentingnya gitu. Tapi kita tidak begitu populer. Cuman saat kita menggunakan kampanye finance ini dan mulai fokus di 350, kita fokusnya ke Bank BNI karena Bank BNI walaupun kita juga membantu kampanye bersihkan bankmu ya, yang juga fokus pada semua bank yaitu Mandiri, BCA, kemudian Mandiri, BCA dan BRI ya kalau nggak salah ya. Itu sebentar, ya Mandiri, BCA dan BRI itu kita juga fokus pada maksudnya kita juga berkampanye membantu support kampanye itu, tapi kita fokus pada BNI karena BNI kerjasama dengan 166 kampus di Indonesia, yang mana itu artinya secara nggak langsung memaksa mahasiswa memasukkan uang pendidikannya ke bank yang nantinya
yang masih mendanai batu bara yang nantinya merusak masa depannya. Jadi ironis sekali di situ. Sehingga padahal 350 ini adalah gerakan anak muda, sehingga kita fokus ke BNI ingin support teman-teman muda untuk meminta atau mendesak bank-bank mereka, bank BNI ini stop mendanai batu bara, stop menggunakan uang pendidikannya untuk krisis iklim gitu. Nah, setelah kami mulai fokus pada kampanye ini dan fokus pada satu bank, kerasa sekali bahwa ternyata anak muda sangat suka dengan sangat masuk akal gitu bagi anak muda. Oh, akhirnya ada target yang bisa jelas yaitu BNI. Permintaannya pun jelas karena tidak melulu ke pemerintah, tidak melulu ke industri batu baranya, di mana mungkin mereka sudah tidak mau mendengarkan lagi karena kebanyakan isu. Dan bank ini kan mendengarkan kita ya, karena kita nasabah, dia sangat concern pada penilaian nasabah, penilaian customer mereka, sehingga mereka akan mendengarkan. Dan kalau sehingga bisa masif, anak muda merasa ini kampanye yang masuk akal. Saya adalah korban langsung karena harus memakai dana pendidikan di bank yang merusak lingkungan, dan jelas satu bank aja gitu kan. Dan kalau pertanyaannya apakah sudah terasa, sudah terasa sekali. Kalau 350 baru mulai mempersiapkannya sudah sebelum tahun ini ya, tapi kita mulai melaunch kampanye ini nih akhir tahun lalu, dan itu sudah terasa sekali bagaimana BNI itu sangat defensif terhadap kampanye-kampanye kita. Waktu kita membuat kampanye dengan anak BEM UI, di hari yang sama itu rektor UI kalau nggak salah, dan juga ketua BEM UI itu naik sepeda bareng dengan tema BNI atau seperti itu. Saya kurang detailnya kurang benar mungkin ya, tapi semacam seperti itu. Jadi kelihatan defensif. Nah, yang terbaru saat kita membuat kampanye tanggal 5 kemarin untuk ulang tahun BNI, kita kan merayakan ulang tahun BNI, yang artinya kita merayakan tanda kutip, berarti kurang bagus ya rayaannya, dan hashtagnya aja BNI panjang umur tanpa batu bara. Jadi kita mau merayakan ulang tahun BNI asalkan dia tidak mendanai batu bara lagi. Cuman ada 2 media atau mungkin sekarang lebih yang memakai foto kita, menggunakan kampanye kita, tapi di dalam beritanya adalah kita merayakan BNI yang sudah berkomitmen pada sustainable finance dan green banking. Jadi diputar gitu. Nah, itu kelihatan banget itu kerjaan PR ya. Saya nggak mengatakan PR-nya mana gitu ya. Tapi itu kelihatan banget sebuah defensif. Jadi berita kita dibuat dibalik gitu, seakan kita merayakan wah sudah bagus BNI green banking, padahal kan kebalikannya. Nah, itu kalau saya tadinya teman-teman mungkin sangat kecewa ya, tapi malah justru saya melihat oh BNI sudah kesentil nih gitu, dan sudah mulai harus mengeluarkan biaya marketing untuk defensif nih. Artinya sebenarnya suara kita sudah mulai masuk ke mereka walaupun belum direspon. Nah, itu baru beberapa bulan. Coba bayangkan kalau sudah setahun 2 tahun, menurut saya akan lebih masif lagi hasilnya. Gitu Mbak Mimi. Ya, di Sumut sendiri itu kan baru ini ya, baru ini itu ada aksi yang ditujukan pada perbankan gitu. Jadi sehingga aparat keamanannya aja juga bertanya, ada apa sih dengan BNI? Kenapa sih kok kalian ini? Iya, kami merayakan ulang tahunnya dengan balon hitam gitu ya kan. Dengan balon hitam, dengan kue yang simbol ditabur batu bara gitu kan. Baru ketika dia baca press release-nya, oh iya ya. Jadi pas kebetulan, jadi kalau kami bilang aksi kami itu serasa perang gitu. Apa serasa perang karena mobil-mobil dari Angkatan Darat, memang pas Hari Bayangkara itu ya kan. Angkatan Darat apa segala macam itu ada di situ, tapi mereka menonton saja gitu, melihat. Nah, kebetulan sorenya itu Jokowi datang ke Medan
Jadi diperketatlah penjagaan. Udah kerjaan lama-lama ya, cepat ya. Ini udah siap belum? Udah siap belum? Asik itu aja yang ditanya. Gitu. Oke, terima kasih Mbak. Ini Dian Paramita. Nanti aku tanya-tanya lagi sebelum aku ke ini. Aku ke tempat ke Mbak Novi deh. Apa kabar Mbak Novita? Novita ini dari Tren Asia. Nah, Kabar mungkin baik kami nih. aku tanya ya, bagaimana pernah tanya, tapi Mbak Novita bisa share bagaimana kondisi alam Indonesia setelah adanya investasi kotor perbankan dan energi fosil pada energi fosil. Jadi Mbak Novita ini kan udah Tren Asia itu udah keliling-keliling. Jadi pahamlah kondisi alam Indonesia ini setelah adanya energi fosil yang didanai oleh perbankan. Gimana Mbak Novita mungkin bisa Oke, di terima kasih kami ini pertanyaan sangat menarik ya. Karena memang kalau kita bicara energi kotor, apalagi khusus batu bara ya, itu pasti akan kelihatan dengan jelas dampak-dampak kerusakan lingkungannya. Karena sebenarnya kalau kita bicara energi kotor ya, termasuk itu batu bara pun juga PLTU, pasti kan nggak lepas dari pendanaan. Tadi soal pendanaan udah banyak dibahas, tapi sebenarnya apa ya, secara tidak langsung perbankan itu mereka ikut mendanai, mereka ikut memperparah kerusakan lingkungan. Walaupun mungkin mereka secara eksplisit tidak menyetujui praktek-praktek yang merusak lingkungan, tapi secara tidak langsung mereka sudah ikut ambil bagian dengan merusak lingkungan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara apa ya, lebih jauh ya pendanaan perbankan gitu terhadap energi kotor, sebenarnya ada dua dampak, baik secara langsung ataupun juga dampak secara tidak langsung. Nah, dampak secara tidak langsungnya sebenarnya dia ikut memperparah kerusakan iklim. Ini kalau kita bicara kerusakan iklim ini sebenarnya bukan bicara apa ya, isu sektoral atau misalnya masalah pemerintah aja, tapi sebenarnya masalah krisis iklim itu masalah semua orang. Jadi dengan background kita, apapun latar belakang kita, ya semua kita itu akan kena dampak krisis iklim gitu. Karena dampak krisis iklim itu tidak mengenal batas agama, latar belakang pendidikan, tempat tinggal, nggak ada. Semua kita tuh akan kena. Jadi karena masalah krisis iklim itu masalah kemanusiaan. Dan itu satu, kemudian juga ada dampak langsung yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat-masyarakat yang mereka khususnya daerah-daerah yang mereka apa ya kena dampak baik dari praktek pertambangan ataupun juga dari PLTU-PLTU. Nah, sebenarnya apa ya, kalau kita bicara ya soal kerusakan lingkungan, tadi seperti saya bilang ada yang secara langsung, ada juga yang tidak langsung. Biasanya yang secara tidak langsung ini dia sifatnya lambat, pelan, tapi daya rusaknya jauh lebih parah dibandingkan yang apa ya dampaknya secara langsung. Walaupun sama-sama merusak keduanya, tapi daya rusaknya antara secara tidak langsung dan secara langsung itu punya punya apa ya daya rusak yang berbeda. Nah, kita bicara dulu yang daya rusaknya lambat, pelan, tapi daya rusaknya sangat 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 bisa merusak kehidupan bahkan sampai ke perekonomian dan segala macamnya. Itu tadi krisis iklim. Nah, saya mencoba mengerucutkan ya sesuai dengan permintaan, kita akan bahas soal perempuan gitu. Soal perempuan. Nah, sebenarnya di sini perempuan itu yang akan sangat paling terdampak dengan adanya dampak-dampak secara tidak langsung ataupun secara langsung dari praktek-praktek pendanaan perbankan terhadap energi kotor. Misalnya, perempuan kita tahu secara harfiah memiliki apa ya kodrat sebagai perempuan yang mengayomi, yang mengasihi keluarga, kemudian juga melayani keluarga, mendidik anak-anak dan segala macamnya. Tapi satu sisi perempuan juga punya beban tanggung jawab secara moral itu juga untuk bisa memenuhi itu semua. Nah, kemudian masalahnya adalah kerusakan lingkungan saat ini itu sudah mulai mengganggu, sudah mulai mengubah apa ya peranan perempuan gitu. Jadi perempuan ini punya kita sebagai perempuan ini sangat luar biasa ya tanggung ya, jawabnya, kemudian juga bebannya itu sangat luar biasa. Kemudian ditambah lagi dengan kerusakan lingkungan itu makin parah, makin parah. Kayak misalnya nih, aku misalnya ngambil contoh ya, misalnya
gagal panen. Ini masalah gagal panen sebenarnya kalau kita melihat, oh itu kan karena faktor cuaca, faktor alam, perubahan dan segala macamnya. Tapi kalau kita melihat datanya, kita melihat secara keilmuannya dan secara sinyal ini. ya apa-apa. Kita lanjutin ya. Lanjut deh, udah lagi seru-seru tiba-tiba. Oke, tadi sampai mana? Oh ya tadi ya yang dampak soal misalnya kegagalan panen. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kegagalan panen, memang masih banyak yang menganggap itu sebagai sesuatu hal yang sebagai fenomena alami. Tapi sebenarnya kalau kita melihat tren dan juga penelitian yang terbaru yang berdasarkan data saintifik, sebenarnya polanya itu sudah berubah gitu. Jadi pola musim kemarau, musim hujan itu udah mulai bergeser gitu. Nah, sebenarnya apa Betul. yang menyebabkan itu? Nah, sebenarnya itulah salah satu tadi dampak secara tidak langsung ya yang ditimbulkan dari bank-bank yang masih mendanai sektor yang kotor. Karena sebenarnya sektor-sektor itu mereka yang paling berkontribusi besar, salah satu sektor yang berkontribusi besar untuk melepas gas-gas rumah kaca. Nah, tadi udah disebutkan bahwa karena gas rumah kacanya udah berlebihan di atmosfer, akhirnya tadi terjadilah perubahan-perubahan yang sifatnya memang lambat, kemudian juga prosesnya lama, tapi sangat signifikan gitu pengaruhnya. Karena daya rusaknya tadi sangat besar. Nah, kemudian terus kalau gagal panen yang paling ini ya, tentunya bukan hanya kerugian secara ekonomi yang disebabkan, tapi juga tadi ini akan mempengaruhi ke peran perempuan. Karena perempuan punya peran untuk menyediakan pangan, menyediakan makanan di rumahnya. Dan ketika misalnya terjadi gagal panen, entah itu mempengaruhi rantai pasokan untuk kita memperoleh bahan makanan, akhirnya tadi itu akan mempengaruhi peran perempuan dalam menyediakan makanannya. Kemudian tadi akan menimbulkan juga ini ya, pergesekan-pergesekan dalam rumah tangga itu sangat rentan sekali. Belum lagi kita bicara misalnya, perempuan yang banyak juga kita lihat bahwa perempuan tuh yang menolak pertambangan. Ada juga misalnya baik itu pertambangan batu bara ataupun misalnya untuk pembangunan yang sifatnya skala masif dan dikhawatirkan tuh merusak lingkungan. Belum lagi kita bicara misalnya krisis air, belum kita bicara soal udara bersih. Itu baru baru beberapa kita bicara kerusakan lingkungannya. Tapi dampaknya kepada perempuan tuh sangat besar. Dan disinilah letak peranan dari perbankan-perbankan yang masih mendanai energi kotor. Secara tidak langsung mereka tuh secara tidak langsung perbankan-perbankan itu ikut bertanggung jawab terhadap kesusahan hidup yang dirasakan oleh kaum perempuan. Ini itu bicara secara tidak langsung. Nah, ini kalau kita bicara secara langsung ya, karena pertambangan mereka tidak akan memulai praktek-praktek eksplorasi dan juga praktek pertambangannya apabila tidak disupport dengan pendanaan-pendanaan secara operasional. Nah, tentu dari pihak-pihak pertambangan akan nih cari investor siapa perbankan yang ingin mendanai usaha-usaha mereka. Dan ketika perbankan itu melakukan investasi kepada pertambangan, maka ada dampak langsung juga yang sebenarnya itu kadang perbankan itu luput dan terkadang mereka tidak mau mengakui bahwa sebenarnya mereka tidak ikut andil dalam situ. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dalam skupan yang luas, ternyata perbankan itu ikut andil dalam dampak-dampak kerusakan secara langsung yang diakibatkan oleh praktek-praktek pertambangan. Misalnya perusahaan pertambangan ketika melakukan negosiasi, terkadang perusahaan itu hanya melibatkan kaum pria, tidak melibatkan kaum perempuan di situ. Akibatnya apa? Keuntungan dan pembayaran royalti dan segala macamnya itu hanya dirasakan oleh kaum pria. Kemudian juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara masif, secara terbuka dan transparan dalam proses-proses negosiasi tersebut. Nah, sedangkan perempuan itu punya keterikatan yang sangat kuat dengan lingkungannya, apalagi kalau misalnya kita bicara suatu kawasan adat, itu perempuan kadang paling punya ikatan kuat dengan lingkungannya. Dan ketika lingkungannya itu rusak, ketika kawasan adatnya itu rusak, itu tidak hanya tidak hanya merusak lingkungan tersebut, tapi juga secara tidak langsung menghilangkan identitas adat yang dimiliki yang melekat kepada perempuan. Belum lagi kita bicara misalnya dengan praktek-praktek pertambangan yang kita tahu kayak misalnya di ini ya tempatnya kami nih, kemudian juga di Sumatera lainnya dan juga di Kalimantan, kita tahu bahwa perempuan itu yang paling memiliki resiko tingkat
kerentanan kepada kemiskinan, kemudian juga kekerasan, apalagi kekerasan seksual dan juga diskriminasi terhadap terhadap pekerjaan-pekerjaan tambang. Di sinilah sebenarnya letak secara langsung sebenarnya perbankan-perbankan itu ketika mereka mendanai kepada energi-energi kotor, mereka secara langsung ikut juga dalam memperparah kerentanan perempuan-perempuan. Ini kita belum bicara soal kerentanan perempuan terhadap ekonomi, belum kita bicara Ya. kerentanan perempuan terhadap yang lainnya. Ini kita baru bicara dari satu angle, yaitu kerusakan lingkungan. Dan di sini sebenarnya perbankan-perbankan itu mereka ikut adil gitu dalam kerentanan-kerentanan tersebut. Jadi amat sangat disayangkan ketika ada perbankan dengan slogan atau dengan jargon yang ingin menciptakan ekosistem perbankan yang lebih ramah lingkungan, yang lebih green dan segala macamnya, tapi ketika dia masih mendanai energi kotor, itu hilang semuanya. Dan yang menjadi slogan mereka itu sebenarnya tidak benar adanya gitu. Karena praktek di lapangannya tidak demikian. Justru malah sebaliknya, justru memperparah dan makin memperberat kehidupan masyarakat. Itu dulu kami nih. Iya, benar sih. Kalau melihat dari kondisi perempuan di tingkat akar rumput yang mengalami eh, beban gandanya itu bukan sekali. Jadi berkali-kali gitu. Dia harus memikirkan kesehatannya, perekonomiannya, baru memikirkan kesehatan anaknya, keluarganya, suaminya, dan lain sebagainya. Dan itu harus ditanggung. Ketika gagal panen, dia harus ikut kerja serabutan. Ketika suaminya tidak lagi menghasilkan tidak mampu, tidak dapat lagi ikan-ikan di laut, maka dia harus jadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Katakanlah program KB jalan, paling banyak 3 anak. Nah, kalau 3 anak sekarang ini pun untuk 50.000 aja mana cukup satu hari. Nah, sehingga kalau kondisi di sana itu banyak sawah-sawahnya itu mulai dijual. Kenapa? Karena udah beranggapan bahwa sawahnya juga nggak menghasilkan, laut nggak menghasilkan, maka sampan dijual. Nah, solusinya apa? Pergi kerja merantau di Aceh kah, di Kalimantan kah, dan lain sebagainya. Ditinggallah keluarganya. Jadi sama artinya sepertinya mereka tercerabut dari akar rumputnya. Yang tadinya mereka hidup dengan berkecukupan dengan laut yang memberi hasil berlimpah dan sawah, lahan pertanian yang memberi hasil berlimpah. Sekarang itu pertanian mereka itu jangankan untuk untung, balik modal aja itu mereka payah gitu. Jadi kalau dulu mereka bisa panen itu minimal mereka bisa beli motor baru. Kalau di sini namanya kereta, ya kan? Kalau di Medan disebut namanya kereta. Nah, kalau di Jawa itu kereta kan kereta api gitu ya kan. Beli motor baru minimal. Sekarang bayar untuk mengembalikan modal yang sudah terpakai untuk menanam aja itu sangat sulit. Makanya udah mulailah mereka banyak yang sudah menjual-jual lahannya. Karena apa? Karena itu tadi kebutuhan rentenir sudah semakin banyak. Itu pasti. Ayo, siapa yang mau pinjam duit? Siapa yang mau pinjam duit? Kan gitu. Di saat kesusahan, siapa mau pinjam duit? Orang pasti gelap mata, nggak berpikir. Ada satu anggota kelompok dampingan kami itu mengatakan, aku udah nggak berpikir lagi gimana cara aku membayarnya. Yang penting aku dapat pinjaman dan aku bisa makan hari ini. Bisa untuk menutupi kebutuhan anak-anakku. Makan anak-anakku. Nah, pada akhirnya sawahnya yang ada 20 ranting tinggal 10 ranting.
Karena apa? Ya karena itu tadi, ketika dia ditekan sama rentenir ya dia harus menjual untuk membayar yang dia pakai. Sudah gelap mata gitu. Jadi, nah kondisi itu sebenarnya yang membuat kerusakan lingkungan, yang membuat perempuan itu jadi tertimpa musibah kalau aku bilang. Nah itu nggak disadari. Belum lagi akibat perubahan iklim ini banjirop. Yang tadinya kalau di sana, kalau pesisir itu pasang perdani itu kalau nggak salah sekitar 3 tahun sekali itu apa namanya pasangnya itu agak tinggi gitu ya kan. Kalau sekarang pasang yang ibaratnya seperti pasang perdani itu hampir tiap tahun gitu. Jadi pasang perdani itu bisa sampai masuk ke halaman-halaman rumah, ke persawahan dan lain sebagainya karena tingginya. Kalau sekarang setiap pasang jadi hampir pakai seperti pasang perdani, itu akibat dari krisis iklim. Nah, aku nggak ngerti gimana cara kita menyadarkan para perbankan itu untuk tidak lagi mendanai energi fosil. Nah, pastinya bahwa bank itu menghimpun dana dari kita. Tapi dana yang kita simpan di bank tersebut justru itu membuat kita mati secara perlahan. Kalau aku menyikapinya seperti itu. Nah, arogansinya bank ini seperti nggak peduli gitu. Yang penting aku untung gitu. Benar nggak Mbak Novita? Lebih memikirkan keuntungan perekonomian, lebih menghitungnya pada skala ekonomi, tidak pada skala keberlanjutan dan tidak pada skala menjaga iklim, menjaga apa namanya lingkungan gitu. Jadi agak ini memang agak itu yang dikatakan cinta tak terbalas itu mungkin ya. Bener gak Mbak Novita? Iya, Gimana sih? Aku kok agak jengkel gitu loh. iya betul Kak Mimin, sebenarnya bisa dibilang demikian gitu. Karena sebenarnya memang yang di praktek perbankan itu cuma bagaimana caranya menghimpun dana nasabah, kemudian diputar hingga nanti ada modal bunga itu yang akan dibagikan gitu. Walaupun sebenarnya kita di sini pun juga sebagai nasabah gitu, yang mungkin kita sudah tahu ada beberapa perbankan yang itu masih mendanai energi-energi kotor yang mungkin ya kita sebagai publik, sebagai nasabah perlu kita juga mendesak mereka bahwa gue nggak mau nih, saya nggak mau nih duit saya gitu, saya nabung untuk masa depan saya, tapi malah sebaliknya, duit itu ternyata duit itu dipakai untuk menghancurkan masa depan saya gitu nantinya. Yang parahnya lagi tanpa kita sadari, misalnya duit saya yang saya simpan di bank A, ternyata duit itu dipakai untuk misalnya mendanai tambang batu bara. Nah, secara tidak langsung kan bank itu kan dia merusak tadi daerah tersebut gitu. Berarti secara tidak langsung saya ikut andil gitu dalam merusak wilayah saudara-saudara kita gitu yang kena pertambangan gitu. Jadi sebenarnya kita pun sebagai nasabah, sebagai publik sudah harus mulai peduli gitu. Apakah kita mau gitu duit kita yang kita simpan gitu yang harapannya bisa jadi tabungan kita gitu misalnya untuk masa depan, tapi malah sebaliknya, malah menghancurkan masa depan dan juga mungkin menghancurkan kehidupan masyarakat-masyarakat yang saat ini mereka sedang berjuang melawan pertambangan. Tapi gini juga nih kami sebenarnya perbankan itu juga mereka terlalu mengembel-embelkan atau terlalu mengglorifikasi dengan menyatakan bahwa mereka sudah menerapkan ada namanya kriteria ESG, itu environmental, social, and good governance. Nah, sebenarnya sebenarnya kriteria itu yang ketika perbankan mengaplikasikan itu ke dalam lini bisnis mereka, seharusnya mereka patuh
mereka patuh karena ada satu kriteria namanya environmental atau lingkungan. Jadi harusnya itu menjadi apa ya, menjadi jadi pagar buat perbankan itu kalau mau mendanai apa sektor-sektor tertentu, dia harus mempertimbangkan 3 skenario tadi. Itu lingkungannya bagaimana, sosialnya gimana, kemudian juga praktek apa governance-nya gimana. Nah, tapi terkadang terkadang perbankan itu cuma baru sekedar slogan atau masih apa ya kata-kata di bibir, belum menerapkannya secara dalam prakteknya. Karena walaupun sudah ada perbankan yang menerapkan praktek ESG, tapi nyatanya dan faktanya dia masih terlibat dalam pendanaan energi kotor. Itu amat sangat disayangkan. Secara tidak langsung, bahkan secara langsung dia pun sudah mengingkari apa yang dia sudah sampaikan gitu ke publik. Sebagai perbankan yang ESG menerapkan ini itu segala macam, tapi Ya, prakteknya kenyataan yang di lapangan tidak demikian. Jadi apa ya? Ya gitulah sulit untuk mau dikata-katakan gitu. ya. Eh, Sayangnya banyak masyarakat kita itu tidak paham bahwa uang-uang yang kita simpan di bank-bank BUMN tersebut itu justru dipakai untuk upaya untuk menghancurkan lingkungan yang sama aja itu akan menghancurkan kita juga gitu. Nah, menjadi PR kita bersama bagaimana kita ini apa namanya mengkampanyekan, memberitahukan, menyadarkan kepada seluruh nasabah bank BUMN bahwa ini loh kenyataannya. Ini loh yang terjadi. Uang kita itu dipakai untuk ini. Uang kita itu dipakai untuk menghancurkan bumi yang sama artinya menghancurkan kita juga. Begitu. Nah, mungkin closing statement ya. Sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Mungkin Mbak Dian bisa closing statement deh buat ini, buat penyadaran bagi masyarakat apa yang harus kita buat terkait ini. Ini nggak bisa dibiarkan ini, harus bertindak sekarang juga, nggak bisa diem-diem, nggak bisa nunggu nanti-nanti gitu loh. Situasi udah darurat. Oke Mbak Dian. Oke, terima kasih Mbak Mimi. Saya selalu sangat suka dengan kutipan dari Benjamin Jealous dalam bahasa Inggris, tapi saya coba translate ke bahasa Indonesia. Dalam negara demokrasi, nah kita ini di negara demokrasi ya, dan kita sangat beruntung kita tuh ada di negara demokrasi. Jadi jangan sampai kita apa kalau jangan sampai kita nggak memakai ini kemewahan, jadi harusnya kita pakai di negara demokrasi. Nah, quote-nya itu seperti di negara demokrasi hanya ada dua kekuatan, satu adalah uang terorganisir dan dua adalah manusia yang terorganisir, dan uang terorganisir hanya akan menang jika manusia tidak terorganisir atau masyarakat atau rakyat tidak terorganisir. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Orang-orang yang punya uang itu memiliki industri dan juga ada di media dan juga ada di pemerintahan, sehingga mereka sangat uh, apa niat-niatnya yang hanya menguntungkan diri sendiri ini jadi menang terhadap kita yang sebenarnya populasinya 99% lebih banyak daripada mereka. Nah, bayangkan orang-orang 99% dari 250 juta penduduk ini bersatu untuk mengalahkan 1% yang memiliki usaha dan ada di pemerintahan, ada di media, pasti kita menang. Jadi inilah usaha-usaha kita seperti saat ini kita berada di sini, ini adalah usaha kita untuk mengorganisir suara, mengorganisir kekuatan gitu, untuk mengalahkan uang terorganisir. Dan jangan patah semangat karena sebuah kemenangan itu tidak harus besar, tidak harus tiba-tiba BNI tidak mendanai batubara. Itu mungkin beberapa tahun lagi mungkin, tapi sebuah perjuangan pasti memakai waktu. Jadi kita jangan melupakan kemenangan-kemenangan kecil saat kemarin kita akhirnya bisa bersama-sama di Jakarta, di Medan, di Cirebon, dan di Jogja bisa bersama-sama serentak membuat kampanye ulang tahun BNI. Kemudian ada tanggapan dari dua media yang mengatakan sebaliknya. Itu sebuah kemenangan, menurut saya sudah kemenangan level sedang ya, yang
sudah sangat bagus, dan ini baru beberapa bulan. Jadi jangan patah semangat, semua perjuangan memakai waktu, memakai ada naik turunnya, saat ada turunnya jangan patah semangat, saat ada di atas juga jangan besar kepala, harus selalu berjalan. Nah, yang kedua, closing statement tentang perempuan. Perempuan ini ada di dunia ini, ada masalah atau tidak masalah, perempuan selalu menjadi warga kelas 2 gitu. Bisa dilihat sesimpel seperti toilet umum. Toilet umum itu jadi bagaimana pemimpin itu membuat mendesain kota atau mendesain sebuah mall gitu. Itu terlihat sekali bahwa laki-laki yang membuat. Mereka tidak memikirkan bahwa sebagai perempuan kita mau ke belakang itu jauh lebih repot dan memakan waktu daripada laki-laki. Tapi kita diberikan toilet yang besarnya sama, jumlahnya sama, sehingga sering sekali kalau kita ke toilet cewek antrinya panjang sekali sementara cowok tempatnya kosong. Dari seperti itu aja kelihatan sekali bahwa kita tidak adil dalam membuat desain kota, desain sebuah kantor, desain sebuah mall saja. Karena pemimpinnya di atas sana selalu laki-laki, perempuan tidak dipikirkan kebutuhannya. Dan saat ada perempuan yang memimpin pun kadang karena sedikit, kualitasnya pun juga jarang yang baik. Bisa dilihat dari komentarnya Bu Megawati mengenai minyak, yang terlihat sekali mereka tidak pro pada perempuan ya. Dia malah ngata emangnya harus masak harus dengan minyak. Kelihatan sekali privilege-nya, dan kita tidak mau ada pemimpin perempuan di atas sana, tapi hanya segelintir, sehingga yang berkualitas pun juga segelintir. Nah, ini saatnya kita perempuan merebut kekuasaan itu sebanyak-banyaknya, sehingga yang di atas sana berkualitas dan juga yang akan memberikan keadilan buat perempuan di Indonesia maupun di dunia. Terima kasih Mbak Mimi. Oke, kita langsung aja ke Novita. Mbak Novita, mungkin closing statement. Oke banget itu Mbak Dian, closing statementnya. Nyinggung minyak goreng lagi. Oke, terima kasih Kak Mimi. Sebenarnya kalau kita bicara soal pendanaan itu memang nggak ada habisnya ya, karena kita nggak cuma bicara soal dari pendanaannya, tapi juga kita akan bicara dengan rantai panjangnya gitu. Jadi sebenarnya Iya, memang butuh waktu tersendiri gitu untuk bahas soal pendanaan. Tapi nanti ke setidaknya Jakarta untuk kita. yes, nanti ke Jakarta ya Kak Mimi ya. Jadi, setidaknya satu statement yang pengen aku sampaikan bahwa sebenarnya ketika perbankan itu masih memberikan pendanaan kepada energi kotor, secara tidak langsung dia ikut andil dalam merusak lingkungan dan memperparah kondisi lingkungan saat ini, dan secara tidak langsung ketika bank-bank itu masih memberikan pendanaan kepada energi kotor, secara tidak langsung perbankan itu membunuh dirinya sendiri. Karena dengan kerusakan lingkungan saat ini yang terjadi secara masif, ada kemungkinan para sektor-sektor yang diberikan dana, yang dikasih pinjaman dana, itu akan ada resiko gagal bayar gitu. Karena apa? Tadi, karena situasi lingkungannya sudah makin rusak, sudah makin parah, jadi ketika mereka menjalankan lini bisnis mereka, maka akan ada faktor-faktor yang mungkin di luar prediksi kita. Kita bicara batu bara misalnya. Batu bara pun juga sekarang memang harganya lagi fluktuatif gitu. Tapi secara secara ini kalau kita melihat dari secara perkiraan bahwa perkiraan batu bara itu akan habis gitu. Karena dari tekanan global maupun juga dari tekanan domestik yang dilakukan oleh teman-teman CSO lainnya, teman-teman NGO itu sudah makin mendesak bahwa batu bara atau energi kotor harus kita tinggalkan. Dan ketika perbankan masih terus mendanai itu, maka secara tidak langsung perbankan itu membunuh dirinya sendiri karena tadi akan ada resiko gagal bayar di situ. Dan ketika lingkungan makin rusak, ketika krisis iklim makin parah, lalu keuntungan apa atau cuan apa yang ingin diperoleh perbankan? Justru malah tidak ada, justru sebaliknya, justru malah resiko gagal bayar dan juga kerugian-kerugian investasi lainnya yang mungkin tidak akan bisa mendapatkan cuan bagi perbankan. Jadi sebenarnya di sini perbankan pun juga harus hati-hati dan sudah harus segera meninggalkan pendanaan-pendanaan kepada energi kotor gitu. Itu kalau dari kami. Oke, terima kasih. Pas waktu kita jam 5. Luar biasa diskusi kita. Sebenarnya pengennya nongkrong bareng
kita bahas, baru bertukar pengalaman menjadi pembelajaran yang baik untuk kita bisa terapkan di wilayah masing-masing gitu ya kan, Mbak Dian dan Dovita. Tapi mungkin suatu saat nanti kita akan ketemu secara offline untuk mendiskusikan itu. Oke, kita sudahi untuk Sanggar Sri Kandi. Salam setara dan lestari. Semoga ini akan bermanfaat dan narasumber yang sekarang ini tidak bosan-bosannya untuk menerima undangan kami menjadi narasumber selanjutnya. Terima kasih banyak Terima kasih Kak Mimi, semuanya. terima kasih. Diundang lagi ya, Mbak. Kasih.